Bab 13, Hati yang Gelisah. Pagi ini Saki bangun lebih awal dari biasanya, dia ingin membawa bekal untuk hari ini, sudah bosan dengan menu makanan di kantin. Membayangkan nasi daun jeruk dengan ayam pop dan telur ceplok langsung membuat perutnya keroncongan. Dia lali beranjak untuk menyiapkan bahan-bahannya sambil menunggu subuh. Dia kadang memang membawa bekal kadang makan di kantin, semuanya tergantung apakah dia terburu-buru pagi itu atau jika dia tidak bangun kesiangan. Biasanya dia membuat bekal 2-3 kali seminggu, namun sarapan dan makan malam dia selalu memasak. Dengan apa yang dia sajikan, biasanya jika pagi dia akan membuat menu sederhana yang sehat seperti kentang panggang dengan telur dadar dan salad sayur, atau tos dengan mayones dan ayam juga telur rebus. Hari ini dia menyiapkan menu sarapan scrambled egg sausage toast dengan salad sayur. Saki tahu mereka berdua sama-sama sibuk, dan mungkin itu yang membuat Dipta jadi tidak banyak menuntut karena mereka sama-sama bekerja. Hingga hari ini, Dipta tidak pernah absen untuk mengantar dan menjemputnya ke kantor. Pria itu selalu keluar dengan setelan yang rapi dan sudah siap berangkat sebelum jam 6 pagi, lalu menikmati sarapan dengannya sekitar 15 menit sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat. Saki juga selalu menanyakan apa yang diinginkan pria itu untuk makan malam dan Dipta kadang mengatakan keinginannya kadang terserah padanya. Saat sarapan pria itu tidak pernah meminta ini dan itu kecuali saat weekend Dipta biasanya memiliki request menu sarapan yang sedikit berat dan lengkap dengan nasi. Pria itu seolah memahami dirinya dan tidak ingin memberatkannya. Saki memang tidak pernah menyiapkan bekal makan siang Dipta kecuali pria itu yang memintanya, karena dia juga yakin Dipta sering memiliki lunch meeting atau makan siang dengan koleganya. Itu yang selalu dia lihat di kantornya, jika jabatan manajer sampai ke atas, pasti selalu makan siang keluar. Saki kembali ke dapur setelah siap dengan pakaiannya. Ternyata Dipta juga baru keluar kamar. Pagi, Mas. Mau kopi atau teh? Tawar Saki membuat Dipta tersenyum. Kopi boleh. Oke. Dipta melihat di meja makan sudah tersedia makanan yang menggugah selera, membuatnya tersenyum dan duduk di sana, sedang Saki sedang membuat kopi untuknya dan wanita itu membuat coklat hangat untuk dirinya. Dipta jadi tersadar bagaimana perubahan pola hidupnya sejak bersama Saki. Mengawali harinya dengan menu makanan yang sehat dan layak dikonsumsi. Padahal dulu biasanya pagi dia hanya sarapan kopi di coffee shop yang ada di lobi kantor. Sepertinya hidupku mengalami peningkatan yang baik, ucap Dipta memulai obrolan. Kenapa, Mas? Kamu tahu, dulu aku selalu sarapan segelas kopi dari coffee shop, kadang makan oats saja atau roti. Dulu aku juga sangat tidak suka dengan sayur. Namun semenjak bersama kamu, sepertinya setiap pagi kamu selalu memberiku raw food seperti ini. Tapi anehnya rasanya enak dengan mayones dan wijen sangrai apalagi dengan telur rebus dan ayam yang punya bumbu khas itu. Mendengar itu membuat Saki terkekeh. Kan aku selalu bertanya sarapan apa yang kamu inginkan, karena kamu mengatakan terserah, jadi aku membuat sarapan yang biasa aku makan. Iya, karena aku tahu sarapan yang biasa kamu makan itu bagus dan baik, tidak pernah tidak enak. Tatapan Dipta beralih pada tas bekal berwarna biru muda yang ada di samping Saki. Ada juga lunchbox yang sudah terisi dengan makanan yang sangat lezat sepertinya. Dipta melihatnya, itu nasi yang harumnya begitu nikmat, ada harum daun jeruk, lalu ada ayam dan telur ceplok. Ada juga anggur hijau di box yang lain, juga cookies coklat dan satu botol yogurt. Saki memang belum menutupnya karena tadi masih panas, sehingga dibiarkan terbuka di lunchbox itu. Kamu membawa bekal hari ini? Tanya Dipta menatap penuh minat pada bekal Saki. Saki mengangguk dan tersenyum. Dia melihat Dipta menatap penuh minat pada bekalnya. Iya, sedang bosan dengan makanan di kantin. Mas mau? Aku tadi membuat ekstra. Siapa tahu kamu mau? Jika tidak aku akan memberikannya pada Indira. Tawar Saki membuat Dipta langsung mengangguk dengan senyum lebar. Mana bisa aku menolak makanan sehat dan enak dari kamu? Ucapan Dipta membuat Saki terkekeh. Kamu bangun jam berapa, Ki? Jam 4, Mas. Semua sudah ku prepare kok tadi malam, tinggal menumisnya pagi ini. Tidak repot, ucap Saki membuat Dipta mengangguk. Kalau kamu membawa bekal buatkan satu untukku juga ya. Kadang aku juga bosan dengan food delivery atau catering dari kantor. Rasanya lumayan hambar. Atau Mas mau aku buatkan bekal setiap hari?
Aku tidak pernah menawarkannya karena kupikir kamu akan malu membawa bekal, dan mungkin juga kamu sering lone meeting atau makan di luar dengan rekan. Ungkap Saki jujur membuat Dipta menggeleng, tidak perlu setiap hari, kamu akan kerepotan bangun pagi buta. Jika kamu memang ingin membawa bekal saja. Aku tidak mau setiap hari juga. Ucap Dipta yang tidak ingin memberatkan Saki. Baiklah, Saki akan sering-sering membawa bekal mulai sekarang. Sepertinya suaminya itu ingin sering-sering membawa bekal. Seminggu 3 kali bukanlah hal yang sulit. Mau berangkat sekarang? Tanya Dipta membuat Saki mengangguk. Dipta baru saja memarkirkan mobilnya, namun sebuah suara yang memanggil namanya menghentikan langkahnya. Hei, Dipta, itu adalah pria yang Dipta tonjok terakhir kali di pesta pernikahan teman Saki. Mantan kekasih istrinya itu. Tampilannya lebih perlente, namun tatapannya menjengkelkan Dipta. Dipta malas meladeninya, namun pria itu justru mendekatinya. Gue nggak ada waktu buat ngeladenin bajingan kayak lo, ucap Dipta dengan nada sinisnya. Langit langsung menggeleng. Gue juga bukan mau adu jotos sama lo. Gue peduli sebagai sesama laki-laki aja. Saki bukan cewek bener. Gue sama dia pernah main, sering, pacaran kami emang kelewat batas tapi kami sama-sama nikmatin. Gue juga pernah ketemu sama partner-partner kerja dia, karena kita kerja di bidang yang sama. Mereka bilang Saki sering jadi teman tidur mereka, ya walau gue juga nggak memungkiri, mungkin lo juga salah satu orang yang menikmati pekerjaan sampingan sekretaris lo sendiri buat jadi teman tidurnya. Langit mengatakannya dengan santai dan penuh keyakinan, seolah semua itu adalah kenyataan. Dipta sedang meredam emosinya, ucapan pria itu cukup mempengaruhinya. Dia yang belum tahu apa-apa tentang Saki dan harus mendengar itu dari mulut mantan kekasihnya membuatnya tidak bisa langsung menyimpulkan, terlebih dia sangat tahu bagaimana dunia para sekretaris itu. Dia melihatnya sendiri dan selalu menjadi target mereka. Bahkan kakak iparnya juga menjadikan sekretarisnya simpanannya. Bacot lo, masih belum move on dan berusaha hancurin hubungan mantan lo. Nggak ngaruh buat gue. Dipta lalu meninggalkan Langit di sana. Mencoba meyakinkan dirinya jika Langit hanya salah satu bajingan yang memang ingin membuat Saki terlihat buruk di matanya. Namun Langit menahannya. Oke, gue tahu lo nggak bakal percaya, tapi semoga lo nemu kebenarannya. Kebenaran dari orang lain yang buat lo akhirnya percaya kalau Saki itu emang bukan cuma sekretaris tapi sekretaris. Juga, kita kerja di bidang yang sama, mungkin lo bakal ketemu orang-orang yang udah pernah bareng sama Saki kayak yang gue alamin dulu, akhirnya gue putusin dia. Lo harusnya nikah sama wanita terhormat dari keluarga terpandang, ucap Langit lalu tanpa kata meninggalkan Dipta yang mendecak kesal karena moodnya berubah menjadi buruk. Ponsel Dipta berdering, sebuah pesan dari mamanya. Dipta, nanti siang mama akan datang. Kamu jangan kemana-mana, memang sudah beberapa hari ini mamanya meminta Dipta datang. Namun Dipta masih belum sempat. Dia selalu lembur di rumah hingga larut malam karena pekerjaan sedang sibuk-sibuknya. Kadang jam 12 malam dia baru tidur. Lia, Ma, Dipta, Mama tidak akan basa-basi. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dengan pernikahan kamu? Bukankah Mama dari awal meminta kamu untuk segera menceraikan wanita itu dan melanjutkan hidup kamu? Laras yang datang langsung marah-marah. Tepat sekali jam 12 siang dan padahal Dipta baru mau makan bekal yang dibuat Saki. Dia menatap mamanya yang menatapnya nyalang, helaan napasnya terdengar. Ma, bukankah Dipta juga sudah pernah mengatakan pada Mama, Dipta tidak akan menceraikan Saki. Dipta juga tidak bermain-main dengan pernikahan ini. Dipta sudah dewasa, Ma. Dipta berhak menentukan jalan hidup Dipta. Dipta ingin hidup dengan Saki, maka Dipta minta Mama mengerti. Dipta beranjak dan mendekat pada Laras, tatapannya begitu lembut pada wanita yang telah melahirkannya. Kamu gila, mau jadi apa kamu menikah dengan wanita itu? Mama tidak merestui kamu, Dipta. Kamu layak mendapatkan wanita yang lebih baik dari dia. Dia hanya seorang sekretaris. Kamu tahu bagaimana dunia sekretaris itu. Kamu menikahi wanita murahan tahu tidak? Tatapan Laras semakin nyalang. Dipta memejamkan matanya, berusaha untuk tidak menyentak wanita yang sangat dia cintai itu. Ma, tidak semua sekretaris seperti itu. Mama belum mengenal Saki. Memang kamu sudah mengenalnya. Kamu juga belum mengenalnya. Mudah sekali kamu berbaik sangka padanya.
Dia terlihat baik untuk membuat kamu terkesan. Jelas dia tidak ingin melepaskan kamu. Menikahi salah satu pewaris Danatyaksa jelas menjadi keuntungan paling besar yang bisa mengangkat martabatnya. Ceraikan dia Dipta. Mama tidak mau tahu. Teriak Laras tidak mau menerima bantahan lagi. Dipta tidak akan melakukannya, Ma. Kamu. Lihat kamu sudah mulai membantah Mama demi wanita yang tidak jelas bibit-bebet bobotnya itu. Ayudhya kemarin menanyakan kamu. Ceraikan Saki dan bertunanganlah dengan Ayudhya. Mama tidak mau tahu Dipta. Laras lalu keluar dari ruangan Dipta dengan emosi yang masih meledak-ledak, tidak memberikan kesempatan pada Dipta untuk mengucapkan sepatah kata pun. Helaan napas Dipta begitu panjang, dia mengacak rambutnya kasar dan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Keluarganya memang sangat memandang tinggi status sosial dan memandang orang dengan sebelah mata apalagi jika sudah berkaitan dengan pekerjaan. Dering ponselnya membuat fokus Dipta teralihkan, pesan dari Saki yang membuat senyumnya mengembang, emosinya menguar begitu saja. Mas, hari ini aku lembur sampai jam 7 atau mungkin jam 8. Tergantung selesainya. Tidak usah jemput ya, nanti aku naik taksi saja. Aku juga lembur, nanti aku jemput. Aku tunggu di kafe samping lobi gedung kantor kamu ya. Tapi aku juga bisa saripai jam 9, Mas. Ada laporan yang harus kuselesaikan dengan Pak Saka, harus selesai besok sebelum jam 7 pagi. Tidak apa-apa, aku tunggu. Kamu lembur dengan bos kamu saja, iya, Mas. Entah kenapa ada yang mengganjal di hati Dipta saat mengetahui Saki lembur hanya dengan atasannya itu saja. Ucapan langit dan mamanya kembali menggelayuti hatinya, juga tentang dunia sekretaris yang dia banyak tahu bagaimana sisi gelapnya. Apakah Saki seperti yang mereka ucapkan? Hati Dipta benar-benar gelisah. 2 hours later. Bab 14, Kesalahan Fatal. Dipta menunggu di kafe yang terletak di samping lobi utama gedung kantor Saki. Dia memesan cheesecake dan americano untuk menemaninya. Pria itu memilih menyibukkan diri dengan laptopnya, membalas ses dan menyiapkan materi untuk monthly meeting besok. Aku jadi penasaran, sehebat apa si Saki itu yang bisa membuat Pak Saka bertahan tidak menggantinya selama 2 tahun ini sebagai sekretaris. Kita semua tahu kan sebelum si Saki. Hampir setiap bulan Pak Saka selalu mengganti sekretarisnya. Mungkin si Saki sangat hebat di ranjang dan memberikan servasi yang gila hingga membuat Pak Saka mempertahankannya sejauh ini. Mungkin berbagai gaya telah mereka lakukan di ranjang. Wanita itu harus bisa memuaskan Pak Saka untuk mempertahankan posisinya. Tialah, dunia sekretaris kan memang seperti itu. Tidak beda jauh dengan dunia malam. Hanya saja ini lebih berkelas dan lebih eksklusif. Apalagi si Saki itu memang cantik kan, mudah sekali memikat hati Pak Saka. Hijabnya hanya kedok agar terlihat seperti sekretaris baik-baik, padahal mah zaman sekarang, mana ada sekretaris yang tidak melayani bosnya di ranjang juga. Gorok leher gue sini kalau ada. Obrolan-obrolan mereka membuat Dipta memejamkan matanya, jelas Dipta tahu itu adalah rekan kerja Saki. Kenapa hari ini begitu banyak obrolan miring tentang Saki dan profesinya? Lihat deh. Itu mereka baru keluar bareng. Keluar aja pakai barengan kan, padahal bisa sendiri-sendiri. Pasti mereka abis ngamar dulu, kan Pak Saka punya kamar di ruangannya. Gilalah, menang banyak tuh si Saki. Dipta menoleh dan memang mendapati Saki dan seorang pria keluar bersama. Dipta segera beranjak dari sana, pria itu sudah pergi lebih dulu dan dia melihat Saki berdiri di lobi, membuka ponselnya dan Dipta tahu wanita itu pasti berusaha untuk menghubunginya. Saki, Mas, sudah lama, maaf ya membuat kamu menunggu. Dipta tersenyum tipis, namun senyumnya tidak lepas seperti biasa dan Saki merasakan itu. Ayo pulang, Dipta meraih tangannya dan mengajaknya menuju parkiran. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Saki yang merasa bingung, Dipta seperti sedang menahan amarahnya. Baik, kamu sudah makan malam? Tadi aku sudah makan di kafe. Oh kalau gitu aku akan masak mie saja nanti. Ucap Saki membuat Dipta mengangguk. Rasanya baru kali ini dia merasakan begitu mencekam duduk semobil dengan Dipta. Wajah pria itu terlihat keruh, seperti sedang memiliki masalah. Mas, kamu memiliki masalah. Kamu bisa menceritakannya padaku. Ucap Saki mencoba mencairkan suasana. Namun Dipta
Diam dalam waktu yang lama. Tidak ada masalah apapun, Saki. Ucap Dipta dengan suara yang rendah. Saki menangkap itu sebagai ungkapan Dipta tidak ingin lagi ada obrolan di antara mereka, dan sepanjang jalan itu hanya suara radio yang menemani perjalanan mereka. Hingga pagi hari, saat mereka sarapan, Dipta masih dengan mode diamnya, sikapnya begitu dingin dan bahkan pria itu tidak menghabiskan sarapannya seperti biasa. Aku tunggu di mobil, ucap Dipta yang langsung beranjak, meninggalkan Saki dalam keterdiamannya dan keterkejutannya melihat Dipta pergi begitu saja tanpa mengajaknya seperti biasa. Kamu kenapa sih, Mas? Saki hanya bisa menelan pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Dia akhirnya menyusul Dipta dan melewatkan sarapannya. Lagi-lagi keheningan menyelimuti perjalanan mereka. Dipta sengaja menyetel radio dengan volume yang keras, seolah memang menghindari obrolan dengan Saki. Pikiran pria itu sedang penuh, sedang meyakinkan dirinya sendiri jika Saki tidak seperti yang mereka bicarakan. Dia ingin menanyakannya langsung pada Saki, rasanya lidahnya keluh. Tidak siap jika harus mendengar kenyataan pahit dari bibir wanita itu nantinya. Mas, apa aku memiliki salah? Kamu mendiamkanku sejak semalam. Pada akhirnya Salki mengutarakan isi hatinya, mereka baru saja tiba di kantor Saki. Tidak, aku sedang banyak pikiran saja. Aku harus buru-buru karena ada meeting pagi ini. Nanti kita bicara lagi. Ucap Dipta membuat Saki menghela napasnya dan akhirnya keluar dari mobil pria itu dengan hati yang gelisah. Saki sungguh tidak tahu apa salahnya pada Dipta. Dia ingin memiliki waktu berdua dengan Dipta dan mengobrol baik-baik, tidak suka jika hubungannya dengan Dipta menjadi dingin seperti ini tanpa tahu ada penyebabnya. Mungkin lusa, karena besok Saki memiliki perjalanan bisnis menemani bosnya ke Semarang lanjut ke Surabaya dalam sehari, ingin mengatakannya pada Dipta, namun Dipta yang dalam mode diam membuat Saki urung mengutarakannya. Dia menimbang-nimbang apa kesalahannya yang membuat sikap Dipta berubah jadi dingin. Namun, Saki tidak menemukan satu pun kesalahannya. Pada akhirnya Saki memilih fokus pada pekerjaannya saja. Hari ini akan menjadi sangat sibuk karena besok dia harus menyiapkan semua materi untuk perjalanan dinas besok ke Surabaya dan Semarang, lalu pulang ke Jakarta hari itu juga. Akan sangat melelahkan untuknya hari ini dan besok. Iya, biasalah aku ditawari wanita untuk menemaniku malam ini oleh Direktur Aksara Pradiksa, sekretarisnya yang katanya cantik dan berhijab. Obrolan itu menyentak Dipta yang ada di parkiran kantor, dia sudah akan pulang dan ingin menjemput Saki dulu seperti biasa. Aksara Pradiksa adalah kantor tempat Saki bekerja, Dipta mengingat itu. Dia menoleh kepada dua orang pria yang terlibat obrolan itu. Yang mana coba fotonya? Bulan lalu kan perusahaan mereka deal menjadi suplierku dan direkturnya menawarkan sekretarisnya untuk menemaniku semalam. Dia juga membooking hotel, siapa yang bisa menolak? Namanya cantik, secantik orangnya. Padahal berhijab, wajahnya juga lembut, siapa sangka ternyata sangat liar di ranjang. Ucap salah satu dari mereka dan mereka tertawa keras bersama. Dipta mendekat dan dengan sengaja menyenggol bahu salah satu dari mereka untuk melihat foto yang sedang diperlihatkan. Ponsel itu jatuh dan jantung Dipta langsung mencelos melihat foto Saki di sana. Benar-benar yang dibicarakan oleh mereka adalah Saki istrinya. Brengsek, hatinya mendidih, dia langsung meminta maaf pada mereka, mengambil ponsel itu untuk memastikan sekali lagi jika foto itu benar-benar adalah Saki. Aku ada pekerjaan urgen. Tidak bisa menjemputmu hari ini. Pada akhirnya Dipta memilih kembali ke ruangannya, membatalkan kepulangannya, emosinya memuncak, kepalanya penuh dengan ucapan-ucapan orang yang sejak kemarin memenuhi kepalanya tentang Saki dan pekerjaan sampingannya. Dadanya terus berdetak kencang. Dia seperti dihinati dan ditipu oleh istrinya yang terlihat wanita baik-baik itu. Apakah semua yang diucapkan oleh langit benar? Benarkah dunia sekretaris tidak ada yang bersih? Dipta benar-benar kecewa. Saki yang sudah sampai di lobi mengernyit bingung membaca pesan dari pria itu. Pertama, pria itu tidak memanggil namanya seperti biasa. Setiap pesan yang dikirimkan pria itu, Dipta selalu memanggil namanya lebih dahulu. Kedua, pria itu tidak menelponnya. Biasanya jika ada pria itu memiliki urusan mendadak, dia akan mengabarkan pada Saki dengan langsung menelponnya, dan mengatakan urusannya lalu kemungkinan pulang jam berapa. Ada apa dengan Mas Dipta sebenarnya? Aneh sekali sejak kemarin. Saki menggumam. Merasa bingung dengan tingkah Dipta.
Semoga memang karena masalah pekerjaan saja, dan semoga cepat selesai. Pada akhirnya Saki memilih untuk memesan ojek online saja agar lebih cepat sampai di rumah. Mungkin makan malam yang spesial bisa meningkatkan mood Dipta yang sejak kemarin begitu buruk. Wanita itu terus menunggu, sambil sesekali mengecek ponselnya. Pesan terakhir untuk Dipta ternyata centang 1. Kini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pada akhirnya wanita itu memilih masuk ke kamar untuk tidur, berpikir mungkin Dipta memang sedang sibuk-sibuknya. Badan Saki terasa remuk karena hari ini pekerjaan begitu padat untuk persiapan meeting di Semarang dan Surabaya besok, sehingga membuatnya langsung terlelap begitu menyentuh kasur. Saki rasanya belum tidur lama saat pintu kamarnya diketuk dengan sedikit kasar. "Mas Dipta, baru pulang?" tanya Saki melihat penampilan Dipta yang begitu kusut. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Tatapan Dipta terlihat berbeda, begitu lekat dan seolah menelanjangi Saki, membuat Saki menelan ludahnya susah payah. "Ada apa dengan suaminya?" Tanpa kata Dipta merangsek maju, langsung memeluk pinggang Saki dan berusaha meraih bibir wanita itu. "Mas, ada apa?" Bibir Saki dibungkam oleh ciuman Dipta yang menuntut, pria itu semakin merapatkan tubuhnya dengan tubuh Saki. Semua ucapan orang-orang membuat ego dan emosi Dipta menguasai. Mengingat semua ucapan orang-orang jika mereka pernah menikmati tubuh Saki membuat emosinya semakin memuncak. Dia mencium Saki semakin menuntut. Tubuh Saki juga terasa sangat pas dalam genggamannya. Saki mencoba melawan, namun Dipta yang telah dikuasai oleh kabut gairah tentu saja menjadi pemenangnya memonopoli Saki. Dipta benar-benar kehilangan kendali atas dirinya kini, yang berpotensi menyakiti wanita yang telah mengisi hari-harinya. Saki sangat terkejut dan mencoba memahami emosi Dipta yang terus menjamah tubuhnya dengan cukup kasar seolah sedang melampiaskan emosinya karena suatu hal. Kecupan dan sentuhan di sekujur tubuhnya, baru pertama kali itu Saki rasakan, berbeda dengan Dipta yang dikuasai oleh emosi berpikir jika Saki terbiasa menikmati tubuh pria-pria lain di luar sana. Semua terjadi begitu saja. Air mata Saki saat Dipta melesak memenuhinya, begitu menyakitkan dan membuatnya menjerit perih. Dia melihat Dipta terkejut melihat pada penyatuan mereka, namun kabut gairah itu membuat Dipta tetap melanjutkan penyatuan mereka. Pada akhirnya, di malam itu Saki pasrah menyerahkan kehormatannya pada pria yang memang berhak mendapatkannya, namun kekecewaan memenuhi relung hati Saki. Kenapa pria itu tidak memintanya baik-baik dengan kelembutan? Padahal selama ini pria itu begitu lembut dan penuh perhatian kepadanya. Dipta menelan ludahnya dengan sesal yang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi membuat Dipta ditampar oleh etanyaan. Jika pada kenyataannya Saki masih perawan dan dialah pria pertama untuk istrinya itu. Dipta telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Menghancurkan kepercayaan Saki. Kenyataan tentang Saki membuatnya merasa sangat bersalah. Sekalipun apa yang ada pada diri wanita itu memang halal baginya, tapi tidak seharusnya dia memperlakukan Saki seperti itu, terlebih ini adalah pengalaman pertama untuk wanita itu. Dipta terbangun namun tidak menemukan Saki di sisinya. Pria itu langsung beranjak duduk dengan jantung yang bertalu keras. Kembali ditampar oleh rasa bersalah saat melihat sprei yang tersibak itu memiliki noda darah. Bukti bahwa dialah yang mendapatkan kesucian wanita itu. Sid Dipta, dia menjaga apa yang seharusnya dia jaga. Betapa bejatnya aku melakukannya dengan kasar dan tanpa kelemah lembutan. Dipta menggumam dengan sesal yang semakin menyesakan. Dia menjambak rambutnya frustasi. Air mata Saki dan jeritan sakitnya kini memenuhi ingatan Dipta. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Dipta langsung beranjak dari kamar Saki dan berpikir jika Saki pasti di dapur. Namun, saat dia ke dapur, dia tidak menemukan apapun. Dia memanggil-manggil Saki dengan perasaan yang resah. Dia mencoba menghubungi nomor Saki namun nomor ponsel wanita itu tidak aktif. Hati Dipta semakin ketakutan. Mulai timbul kepanikan dalam diri Dipta. Berpikir jika Saki pergi meninggalkannya setelah apa yang dia lakukan. Dengan kepanikan yang semakin membelenggunya, Dipta meraih kunci mobilnya dan berusaha untuk menuju apartemen Saki. Mungkin saja wanita itu di sana dan menangisi apa yang terjadi padanya semalam. 6 hours later. Bab 15, Kecewanya Hati. Saki, tolong buka pintunya. Saki, aku minta maaf.
Itu teriakan Dipta yang kesekian kali menggedor-gedor pintu apartemen Saki namun hanya kehampaan yang menyapanya. Tangannya gemetar, ketakutan itu semakin mencekiknya. Dia tidak ingin kehilangan Saki. Dia harus memperbaiki kesalahannya. Berisik, Mas. Kamu pagi-pagi mengganggu saja. Itu teriakan dari salah satu penghuni di unit yang berdekatan dengan Saki, membuat Dipta akhirnya menyerah dan berjalan gontai meninggalkan apartemen Saki. Dia memilih pergi ke kantor wanita itu sebagai satu-satunya harapan petunjuk atas keberadaan Saki. Sebenarnya Dipta tidak tahu jika gedung perkantoran itu memang milik perusahaan Saki keseluruhan atau perusahaan Saki hanya menyewa beberapa lantai. Dipta akhirnya memilih menuju resepsionis di lobi dan menanyakan perusahaan wanita itu. "Oh, Anda mencari karyawan dari Aksara Pradiksa, Pak? Sebentar ya, saya hubungkan dulu dengan harinya. Biasanya beliau akan menjemput tamu ke sini." Dipta hanya mengangguk dengan hati yang masih khawatir. Terus mengumpat dirinya sendiri yang menjadi pria brengsek untuk istrinya. Cukup lama dia menunggu, hingga seseorang datang menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya Indira, Hari Aksara Pradiksa. Saya ingin tahu apakah Ibu Nadira Saki datang ke kantor hari ini?" Tanya Dipta seperti pernah mendengar nama wanita di depannya itu, namun dia tidak yakin. "Ibu Saki ya, boleh saya tahu, Anda siapa beliau?" "Saya suaminya." Tatapan Indira sedikit terkejut mendengar itu. Dia sedang serhadapan dengan suami dari sahabatnya. Ada apa dengan mereka? Masa Saki tidak memberitahukan kepergiannya sih? Namun, sebelum sempat menjawab, ponsel Dipta berdenting, sebuah pesan masuk dari wanita yang sejak tadi memenuhi hati dan pikirannya. "Mas, aku hari ini ada dinas ke Semarang dan Surabaya. Mungkin baru tiba di Jakarta malam. Aku ingin mengatakannya padamu sejak kemarin tapi kamu seperti tidak dalam kondisi mood yang baik. Terima kasih, Bu Indira." "Saya sudah mendapatkan jawabannya. Saya permisi." Dipta tergesa meninggalkan gedung. Pria itu berusaha menghubungi nomor Saki, namun nomor wanita itu sudah kembali berubah menjadi tidak aktif. Jantung Dipta masih bertalu dengan keras. Saki masih mengiriminya pesan mengabarkan keadaannya, padahal Dipta yakin hati wanita itu sedang hancur karena dirinya. Wanita itu masih mengingat posisinya sebagai seorang istri yang harus mengabari suaminya dimanapun dan kapanpun, walau keadaan hatinya sedang hancur. Memikirkan itu membuat Dipta meringis dan meremas dadanya yang terasa sakit. "Saki, aku minta maaf tentang semalam. Kita perlu bicara. Aku jemput kamu di bandara nanti. Kamu landing jam berapa? Hati-hati, Saki." "Aku menunggu kamu." Kehampaan kembali menyelimuti Dipta. Pria itu membenturkan kepalanya ke setir mobil. Kembali mengumpati dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan. "Bodoh kamu Dipta. Bodoh. Bangsat. Kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu hingga melukainya." Dipta mengumpat dirinya dengan sesak yang begitu menyiksanya. Dia butuh melihat Saki, berbicara dengan wanita itu dan memastikan wanita itu baik-baik saja. Wanita itu entah pergi jam berapa, padahal semalam dia pulang jam 11 melakukan hal itu pada Saki dan Saki harus bekerja dengan memiliki perjalanan dinas ke dua kota. Pasti sangat melelahkan untuk wanita itu, secara emosi dan juga fisik. Bagaimanapun itu adalah yang pertama untuk Saki, dan Dipta melakukan kesalahan sangat fatal. Rasanya dia ingin segera merengkuh Saki dan memohon ampun. Dia tidak ingin kehilangan wanita itu. Pesan dari Dipta sejak pagi masih belum dibalas oleh Saki padahal kini sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sudah centang 2 namun Saki belum membukanya. Dipta jadi uring-uringan sendiri sepanjang hari ini. Kegelisahan dan rasa bersalah membelenggunya semakin besar. "Saki, aku standby di bandara jam 6 sore ya. Kabari aku jika kamu sudah sampai, tolong balas pesan aku, Saki." Dipta langsung menegakkan badannya saat pesan-pesannya yang sejak tadi pagi telah dibaca oleh istrinya, dan kini istrinya itu sedang mengetik balasan. Rasanya Dipta tidak pernah segugup ini menunggu balasan pesan seseorang. Perutnya terasa mulas dengan helaan napas yang berat. Saki benar-benar mengguncang dunianya. "Aku landing jam 10 malam, Mas. Tidak perlu menjemput. Ada jemputan dari kantor yang akan mengantarku." Balasan dari Saki membuat Dipta meringis.
mungkinkah wanita itu menghindarinya atau merasa tidak enak merepotkannya seperti sifatnya yang selama ini Dipta tahu. Pulang denganku saja, iya. Aku akan menunggu di bandara. Di terminal kedatangan 3, besok juga weekend. Aku ingin menjemputmu. Aku akan datang sebelum kamu landing. Jangan pulang dengan supir ya. Pulang denganku, baiklah, balasan dari Saki menambah kehampaan hatinya, wanita itu. Membalasnya sangat singkat, tidak Dipta rasakan keramahan yang selama ini menyentuh hatinya, dia tidak tahu bagaimana keadaan dan perasaan Saki atas apa yang terjadi semalam. Dipta sudah tiba di bandara sejak jam 8, menunggu dengan hati yang gelisah dan sesekali mengecek ponselnya berharap ada pesan dari wanita itu yang sangat dinantikan olehnya. Saki tidak memberitahukan dia menggunakan pesawat apa dan tepatnya landing jam berapa, sehingga saat jam istirahat siang dia kembali ke kantor wanita itu untuk bertemu dengan Indira dan meminta jadwal penerbangan Saki. Menunggu dengan hati yang terus gelisah dan rasa bersalah itu membuat Dipta rasanya tersiksa. Dia terus menatap jauh pada pintu kedatangan domestik, berharap bisa segera melihat Saki. Detik demi detik yang berlalu terasa begitu lambat. Hingga akhirnya dia melihat wanita yang membuatnya gelisah seharian ini. Saki tidak membawa apapun selain ransel dan juga sling bag. Saki menarik napasnya panjang saat melihat Dipta di sana, melambaikan tangannya dan memanggil namanya. Wanita itu menghentikan langkahnya dan memejamkan matanya. Tubuhnya terasa remuk karena belum beristirahat sejak semalam. Setelah percintaan tiba-tiba yang Dipta lakukan itu, Saki tidak bisa tidur sama sekali. Hanya menangis dan bertanya-tanya kenapa Dipta bisa melakukan itu padanya. Saki juga tahu, Dipta berhak sepenuhnya atas tubuhnya, namun Saki merasa tidak nyaman dengan caranya. Dia juga tahu harus tetap menghubungi Dipta tentang kepergiannya. Semakin dia mendekat pada pria itu, dia bisa melihat tatapan Dipta yang khawatir dan nanar dengan raut bersalah. Saki, panggil Dipta dengan nada yang lembut, membuat hati Saki mencelos. Andai Dipta memperlakukannya dengan lembut semalam, mungkin Saki menerimanya dengan lapang bagaimanapun dia juga tahu itu hak Dipta dan kewajiban Saki untuk memenuhinya. Dipta bisa melihat lebih jelas saat Saki mendekat, wajah wanita itu terlihat lelah, ada kantung mata yang menandakan jika wanita itu kurang tidur. Apakah semalam? Setelah itu, Saki tidak bisa tidur. Saki masih belum bersuara, menatap Dipta dengan nanar. Berusaha menarik-narik sudut bibirnya untuk menyungging senyum walau terasa berat. Saki, aku minta maaf. Dipta meraih tangan wanita itu dan menggenggamnya erat. Saki berusaha lepas, genggaman tangan Dipta terlalu erat, dia rasanya sudah tidak memiliki tenaga untuk membahas ini. Dia butuh waktu untuk memulihkan tubuhnya dulu. Aku salah. Aku mengaku salah. Dipta menatapnya dengan sendu saat Saki masih belum meresponnya. Genggaman tangannya menguat, rasa bersalah yang semakin besar membuat Dipta tanpa sadar. Kembali menyakiti Saki. Pukul aku jika itu bisa membuat hatimu lebih baik. Apapun yang ingin kamu lakukan kepadaku, lakukan saja. Hingga akhirnya Dipta sadar terlalu erat menggenggam tangan Saki, membuatnya melepaskan genggaman tangan itu. Saki, tolong katakan sesuatu. Bisik Dipta dengan nada yang penuh khawatir saat wanita itu menatap padanya dengan sejuta makna yang tidak Dipta pahami. Bisakah kita pulang, Mas? Aku sangat lelah. Bisik Saki dengan nada lirih tanpa tenaga, membuat Dipta menatap wanita itu dan merasa prihatin, ini semua karena ulahnya. Saki terlihat benar-benar terluka. Terluka dalam karena kebodohannya yang menuruti egonya dan nafsunya. Iya, kita pulang. Aku minta maaf. Dipta menggenggam tangan Saki begitu erat, seolah memang tidak mau kehilangan wanita itu. Dia harus menahan dirinya, Saki butuh istirahat, wajahnya pucat dan terlihat sangat kelelahan, belum lagi tatapan matanya yang terluka, wanita itu butuh waktu dan Dipta harus mengerti. Begitu masuk ke mobil, Saki langsung memejamkan matanya, tubuhnya memang benar-benar sakit dan lelah. Hingga deru napasnya teratur tidak lama setelah mobil Dipta meninggalkan bandara. Dipta menatap lekat pada wanita yang terlihat sangat kelelahan itu. Dipta menggenggam tangan Saki. Dan helaan napasnya kembali terdengar. Dia telah menyakiti hati wanita yang begitu baik ini. Menuduhnya begitu buruk karena pikirannya sendiri, begitu mudah terpengaruh oleh orang-orang asing itu daripada percaya dengan istrinya sendiri. Aku bukan suami yang baik, Saki. Bisik Dipta penuh penyesalan.
mengecup punggung tangan Saki dan semakin tidak ingin kehilangan wanita itu. Kamu menjaga aurat kamu dan menjaga kehormatan kamu dengan sebaik-baiknya, namun siapa aku, yang baru mengenalmu sebentar, namun begitu mudah menghakimi kamu dari profesi kamu. Aku sungguh minta maaf, Saki. Dipta kembali menggumam dengan hati yang sesak. Saat tiba di basement apartemen Dipta terdiam untuk beberapa saat, memperhatikan Saki yang terlihat begitu lelap dan damai dalam tidurnya, dia tidak tega untuk membangunkan Saki. Wanita itu terlihat sangat lelah dan sedikit pucat. Pada akhirnya, Dipta memilih membopong Saki dengan penuh kehati-hatian agar tidak membangunkan wanita itu. Langkahnya pelan, takut jika dia berjalan terlalu cepat akan membangunkan tidur wanita itu. Aku minta maaf, bisik Dipta setelah berhasil membaringkan Saki di ranjang wanita itu tanpa mengganggu tidurnya. Dia melepas sepatu Saki dan kaos kakinya. Juga melepas hijab Saki agar wanita itu lebih nyaman dalam tidurnya. Kita bicara besok ya, gumam Dipta lagi sebelum benar-benar keluar dari kamar Saki. Hatinya masih berat karena belum tahu bagaimana keadaan hati wanita itu atas apa yang telah ia lakukan. Cody, someone in here wants to know if they can come pet your dog.